Aku dipaksa menikah dengan kakek tua setelah malam pertama hal menakjubkan terungkap. Aku menatap sendu jalanan beraspal yang basah oleh gerimis sore itu. Mentari enggan menampakkan diri, bersembunyi di balik awan kelabu, sama seperti hatiku yang muram dan tak berpengharapan. Aku hanyalah seorang gadis desa sederhana yang dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Sejak ayah tiada, hidupku dan keluargaku jauh dari kata mewah. Ibu seorang diri banting tulang untuk menghidupi aku dan adik-adikku. Tak jarang, kami harus menahan lapar karena tak ada sesuap nasi yang bisa dimakan. Di saat-saat sulit itulah, Bapak Wijaya, seorang kakek kaya raya yang tinggal di ujung desa, selalu datang membantu. Ia sering memberi kami beras, uang, bahkan menanggung biaya pengobatan adikku yang sakit. Entah apa yang membuat kakek itu selalu peduli terhadap kami. Ibu selalu berkata jika kami harus membalas semua kebaikan Bapak Wijaya suatu hari nanti. Namun, tak pernah terlintas di dalam benakku bahwa balasannya akan seberat ini. Suatu sore sepulang sekolah, ibu menyambutku dengan wajah sendu. Ia memintaku untuk duduk di sampingnya lalu menggenggam tanganku erat-erat. Nak, ibu tahu ini berat, tapi kita tidak punya pilihan lain. Ucap ibu dengan nada bergetar. Aku menatap ibu dengan bingung. Maksud ibu apa? Tanyaku. Bapak Wijaya, beliau ingin menikahi MU. Kata ibu dengan menundukkan kepala. Aku terkejut bukan main. Rasanya seperti petir menyambar di siang bolong. Ibu tidak mungkin. Aku tidak mau menikah dengan kakek itu, seruku dengan air mata menggenang. Ibu menatapku dengan penuh harap. Nak, ibu tahu ini berat. Tapi ini satu-satunya cara agar kita bisa membalas kebaikan Bapak Wijaya. Kita tidak boleh membuatnya kecewa, dan ibu tidak mau dianggap tidak tahu terima kasih. Aku terdiam. Aku tahu betapa berat beban yang dipikul ibu selama ini, tetapi menikah dengan seseorang yang usianya jauh di atasku. Aku tidak bisa membayangkannya. Nak, pikirkanlah, jika kamu menikah dengan Bapak Wijaya hidup kita akan terjamin. Adik-adik MU bisa sekolah dengan layak dan kita tidak kelaparan lagi. Bujuk ibuku. Aku terdiam. Menimbang-nimbang ada benarnya juga. Jika aku menikah dengan Bapak Wijaya hidupku akan jauh lebih baik, tapi apakah aku sanggup dengan kakek tua? Apakah aku bisa menahan rasa jijik dan takut? Malam itu aku tidak bisa tidur, pikiranku berkecamuk. Aku merasa harus menuruti permintaan ibu dan menikah dengan Bapak Wijaya. Hari itu pun tiba. Aku berdiri di samping Bapak Wijaya, mengenakan gaun pengantin. Kakek itu tampak gagah dalam balutan jas hitam meskipun kerutan di wajahnya tak bisa disembunyikan. Ia tersenyum padaku, tapi senyum itu tak mampu menghangatkan hatiku. Setelah pesta pernikahan selesai, aku diantar menuju kamar pengantin. Kamar itu luas dan mewah, sangat jauh berbeda dengan kamarku yang kecil di rumah ibu. Aku duduk di tepi ranjang dengan jantung berdebar. Bapak Wijaya duduk di sudut kamar, menatapku dengan lembut. Aku tahu pernikahan ini tidak kamu inginkan. Aku juga tahu kamu takut dan cemas. Tapi, percayalah, aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Aku hanya kesepian dan butuh teman di masa tua. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Tak kusangka, Bapak Wijaya yang kaya raya dan disegani ternyata hanyalah pria tua yang kesepian. Malam ini, kamu bisa tidur dengan tenang. Aku akan tidur di sofa, lanjutnya, lalu beranjak meninggalkan tempat tidur. Aku menatapnya dengan rasa haru. Terima kasih, Pak, ucapku tulus. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak, tidak seperti yang kubayangkan sebelumnya. Perlahan, aku mulai merasa lega, seolah beban berat di hatiku sedikit demi sedikit menghilang. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang jauh lebih baik. Beban yang selama ini kupikul terasa lebih ringan. Aku menatap Bapak Wijaya yang masih tertidur di sofa, wajahnya tampak damai, dan kerutan di dahinya tidak terlalu kentara. Aku merasa kasihan padanya, seorang kakek tua yang hidup sendirian. Aku beranjak dari ranjang dan menuju dapur, berniat membuatkan sarapan untuknya, meskipun aku tidak tahu apakah masakanku akan enak. Saat aku kembali ke kamarnya, Bapak Wijaya sudah bangun dan sedang merapikan sofa. Kamu sudah bangun, sapanya. Pagi, Pak. Saya buatkan sarapan, jawabku sambil meletakkan nampan di atas meja. Mata Bapak Wijaya berbinar melihat nasi goreng yang kusajikan. Wah, terima kasih. Ini mengingatkan Bapak pada masakan almarhum istri Bapak, katanya, lalu mulai makan dengan lahap. Aku senang melihatnya begitu menikmati makanannya. Aku merasa diterima di rumah ini. Hari-hari berlalu,
Dan aku mulai merasa nyaman di rumah ini. Bapak Wijaya bukan sekadar kakek tua yang kesepian, tetapi juga seorang teman, guru, bahkan ayah bagiku. Aku mulai menyayanginya, bukan karena terpaksa, tetapi karena ketulusan hatinya. Suatu sore, saat kami sedang minum teh di teras belakang, Bapak Wijaya menatapku dengan mata teduh. "Kamu tahu, Nak? Bapak sangat bersyukur kamu ada di sini," katanya. Aku tersenyum. "Saya juga, Pak." "Bukan hanya itu." Menggenggam tanganku, "Kamu membawa kebahagiaan dalam kehidupan Bapak. Bapak merasa hidup kembali." Aku terharu mendengar kata-katanya. Aku tidak tahu ternyata kehadiran berarti baginya. Aku merasa beruntung bersamanya. Hari demi hari, kehidupan bersama Bapak Wijaya semakin terasa nyaman. Rumah besar yang awalnya terasa asing dan menakutkan kini menjadi tempat yang hangat dan penuh keakraban. Kami menghabiskan waktu dengan membaca buku di perpustakaan, berjalan-jalan di taman, atau sekadar berbincang. Bapak Wijaya sering berbagi cerita, dan aku selalu antusias mendengarkannya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perasaan tidak nyaman yang mulai menggerogoti hatiku. Aku merasa bersalah, seolah-olah tidak pantas menerima semua kebaikan dan perhatian dari Bapak Wijaya. Ia adalah orang yang luar biasa, bijaksana dan penuh kasih sayang. Aku merasa seperti penipu yang hanya memanfaatkannya. Aku mulai meragukan perasaanku sendiri. Apakah aku benar-benar menyayanginya, atau hanya merasa berhutang budi? Apakah aku hanya terbiasa dengan kehadirannya, atau sungguh mencintainya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku bingung dan gelisah. Hingga suatu malam, sesuatu terjadi. Kami sedang berbincang, lalu tiba-tiba Bapak Wijaya terdiam. Aku panik saat melihat wajahnya pucat, nafasnya tersengal-sengal. "Bapak!" seruku, bergegas menghampirinya. Aku merasa sangat khawatir. Setelah beberapa saat Pak Wijaya berhasil menenangkan diri lalu tersenyum kepadaku mencoba meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kondisinya. Aku takut kehilangan dia. Aku takut jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menyesal seumur hidup. Keesokan harinya, Bapak Wijaya tampak lebih lemah dari biasanya. Ia tidak banyak bicara, dan wajahnya terlihat pucat. Aku merasa khawatir, lalu memutuskan untuk memanggil dokter. Setelah memeriksanya, dokter mengatakan bahwa kondisinya cukup serius. Dia mengalami kelelahan dan tekanan darah tinggi. Dokter menyarankan agar Bapak Wijaya banyak beristirahat. Perasaan bersalah mulai menghantuiku. Aku merasa telah membuatnya terlalu lelah. Sejak saat itu, aku merawat Bapak Wijaya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Aku memasakkan makanan bergizi, membantunya minum obat, dan menemaninya beristirahat. Aku tidak ingin kehilangannya. Perlahan, kesehatannya mulai membaik. Ia kembali ceria dan penuh semangat. Namun aku tahu ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, seolah ia menyimpan sebuah rahasia berat. Setelah kesehatannya membaik, Bapak Wijaya tampak lebih tenang. Namun matanya tampak menyimpan kesedihan yang mendalam. Aku sering mendapatinya termenung. Menatap kosong keluar jendela seolah pikirannya melayang jauh. Aku tahu, ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Sesuatu yang membebani dirinya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Bapak Wijaya memanggilku ke kamarnya. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Aku duduk di hadapannya, menunggunya berbicara. "Nak, ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan padamu," katanya dengan suara pelan dan serak. Sesuatu yang sudah lama Bapak simpan. Jantungku berdebar kencang. Aku merasakan firasat buruk. "Apa itu, Pak?" tanyaku dengan suara bergetar. Bapak Wijaya menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata teduh. "Bapak punya rahasia besar," katanya. Suaranya terdengar bergetar. Rahasia apa yang selama ini ia sembunyikan? Aku menatapnya bingung. Namun, tiba-tiba ia memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal. "Pak! Bapak kenapa?" seruku panik. Bapak Wijaya hanya terdiam, wajahnya menegang kesakitan. Aku tergesa-gesa keluar kamar, mencari bantuan. Saat dokter datang, ia menggelengkan kepala dengan ekspresi serius. "Kondisinya sangat kritis," katanya. "Tekanan darahnya tinggi, dan jantungnya lemah. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit." Dunia terasa runtuh di hadapanku. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Bapak Wijaya.
Aku merasa bersalah, seolah-olah telah membuatnya semakin tertekan. Di rumah sakit, Bapak Wijaya dirawat di ruang intensif. Aku tidak beranjak dari sisinya, menunggunya sadar. Dalam benakku, aku terus bertanya-tanya, rahasia apa yang ingin ia ungkapkan? Apakah itu berhubungan dengan kesehatannya? Apakah rahasia itu akan mengubah hidupku? Malam-malam di rumah sakit terasa panjang dan sunyi. Aku duduk di sisi ranjangnya, menggenggam tangannya yang lemah. Suara mesin medis yang berdengung pelan menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Aku menatap wajahnya yang pucat, kerutan di dahinya terlihat semakin jelas. Aku berdoa dalam hati, berharap ia segera sadar dan kembali sehat. Pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Rahasia apa yang ingin Bapak Wijaya ungkapkan? Mengapa ia tiba-tiba pingsan? Apakah ini akhir dari segalanya? Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan tanpa tahu arah mana yang harus kutempuh. Aku berdoa dalam hati, memohon agar Bapak Wijaya segera sadar. Aku ingin mendengarnya lagi, ingin menjadi pendengar yang setia dan anak yang berbakti. Keesokan harinya, ketika sinar matahari mulai menyelinap masuk melalui jendela kamar, aku merasakan jantungku berdegup kencang. Apa yang akan terjadi? Apakah ia akan mengingatku? Apakah ia mengalami amnesia? Saat ia membuka mata, aku menatapnya dengan cemas. Namun, ketika ia terlihat bingung dan tidak mengenaliku, dunia seakan runtuh di hadapanku. Bapak, apakah Bapak ingat saya? Tanyaku dengan suara bergetar. Namun, ia hanya menatap kosong. Dokter mengatakan bahwa ia mengalami kehilangan ingatan sementara, terutama tentang kejadian-kejadian baru-baru ini. Aku merasa hancur. Semua kenangan indah yang kami bagi, semua percakapan hangat, semua janji yang pernah kami buat, apakah semuanya lenyap begitu saja? Apakah ini akhir dari kebersamaan kami? Tapi, apakah ingatannya akan kembali, Dok? Tanyaku, berharap ada secercah harapan. Sulit dipastikan. Jawab dokter menggelengkan kepala. Kita lihat saja perkembangannya. Aku hanya bisa duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang damai namun asing. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah dia akan mengingatku lagi. Aku hanya tahu, aku akan tetap di sisinya menemani masa-masa sulit ini. Aku menggenggam tangannya erat-erat dan berjanji dalam hati untuk tidak pernah meninggalkannya. Lalu aku bertanya-tanya, jika ingatan dirinya mengenai diriku saja hilang, bagaimana dengan rahasia yang ingin dia ungkapkan? Apakah rahasia itu akan hilang? Aku terus bertanya-tanya. Apakah rahasia yang akan dia ungkapkan akan mengubah hidupku dan apakah hidupku akan berubah jika dia tak mengingatku lagi?